Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rizfa Naziroh. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, di mana pada kegiatan kali ini kami akan melakukan supervisi terhadap Ibu Tanti Ikhtiarsih. Dia adalah guru IPA dari SMP Negeri 2 Somal. Selamat siang Bu Tanti. Selamat siang Bu Rizwa. Pada kegiatan kali ini nanti saya akan melakukan observasi supervisi yang nanti mungkin Bu Tanti sama saya akan mengamati untuk acara besok pagi ya. Yaitu Bu Tanti bagaimana mengajar, langkah-langkahnya apa seperti itu. Tapi kita tahu ini bahwa tujuan dari observasi supervisi ini adalah membantu guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, terus untuk rencana besok pagi, kira-kira Bu Tanti di kelas apa ya? Saya akan mengajar di kelas 8F jam ke-34. Nanti jam setengah 9 lebih 5 menit. Materinya tentang getaran. Tentang getaran. Iya. Praktek ya Bu? Iya, praktek. Terus dalam pembelajaran besok pagi itu tujuan apa yang ingin Bu Tanti capai? Iya. Ya Bu Rizwa, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari siswa setelah melakukan pembelajaran ini. Yang pertama, melalui percobaan, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh massa benda dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian periode dan frekuensi getaran. Sedangkan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman dalam satu kelompoknya. Begitu Bu Rizwa. Terus dari ada 3 ya Bu? Iya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, dari 3 tujuan itu di bagian apa kira-kira nanti akan saya nilai Bu? Oh iya, berarti nanti Bu Rizwa mengamati bagaimana percobaan yang dilakukan oleh siswa dalam kelompoknya ketika mereka bekerja sama dalam menyelidiki pengaruh massa benda dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran. Berarti nanti yang perlu saya amati percobaan siswa dalam mengamati getaran itu tadi ya? Iya, betul Bu. Terus berikutnya lagi strategi apa yang Bu Tanti besok mau pakai rencana? Iya, rencananya saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada masing-masing kelompok. Kemudian secara garis besar saya menerangkan bagaimana langkah kerja yang harus mereka lakukan. Kemudian anak nanti membaca LKPD yang sudah saya bagikan, berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompoknya, dan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah percobaannya. Kemudian setelah selesai, data yang sudah diperoleh siswa dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus mereka diskusikan. Setelah selesai, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk presentasi, mempresentasikan hasil kegiatan mereka pada hari itu. Ada presentasinya? Ada presentasi. Iya. Iya betul. Iya betul Bu Rizwa. Terus kita kan dalam pembelajaran itu pasti punya harapan ya. Iya betul. Harapan dari materi yang di sini kenapa kok diajarkan sama anak kelas 8? Harapannya? Oh iya, harapannya agar siswa bisa mengetahui pengertian frekuensi, pengertian periode, dan juga bisa menerapkan atau memberikan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Bu Rizwa. Oke Bu Tanti, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Sekian ya ini observasinya ya. Semoga kegiatan supervisi besok berjalan lancar. Amin. Tujuan dan harapan kita semua. Mohon Bu Tanti atas waktunya, saya minta maaf. Sama-sama Bu Rizwa. Silakan kembali ke ruangan. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.
Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semuanya siap. Kita mulai. Untuk hari ini berangkat semua anak? Ada yang tidak berangkat? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada surat izinnya ya? Ada apa? Keterangannya apa? Terus yang kedua keterangannya? Sakit. Ya, ada surat izinnya ya. Nah, ya, anak-anak semua kita doakan bersama teman-teman kamu yang sakit hari ini. Semoga lekas sembuh agar besok bisa berangkat ke sekolah seperti sedia kala. Baiklah, nama kita mulai saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Materi getaran, gelombang, dan cahaya ini mungkin pernah juga kalian dapatkan ketika di SD dulu. Ya, nah, ini akan diulas lebih mendalam di kelas 8 SMP. Ini untuk kegiatan apersepsi. Kalian mungkin pernah melihat tayangan di televisi peristiwa terjadinya gempa bumi. Ya. Gempa bumi bisa terjadi di Indonesia, bisa juga terjadi di luar negeri. Ini kebetulan contohnya adalah gempa yang mengguncang Taiwan selama 3 hari. Apakah gempa bumi termasuk dalam peristiwa yang berkaitan dengan getaran? Ya? Nah, jadi gempa bumi merupakan salah satu peristiwa alam yang berkaitan dengan getaran. Ya. Kemudian kita akan mempelajari materi getaran, gelombang, dan cahaya. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya, melalui percobaan, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh massa benda dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian periode dan frekuensi getaran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan dengan jujur. Dan tujuan yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman yang lain dalam anggota kelompoknya. Kemudian meta konsep. Jadi nanti untuk materi pada pagi hari ini, peta konsepnya adalah getaran, amplitudo, dan periode serta frekuensi getaran. Kemudian untuk teknik penilaiannya, nanti Ibu akan menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu pengetahuan atau kognitif. Kemudian yang kedua keterampilan. Ibu akan menilai kalian dalam mengerjakan praktikum. Ya, keterampilan kamu memperagakan alat-alat praktikum. Terus yang ketiga, Ibu akan menilai sikap kalian. Sikap kalian di sini yang akan Ibu nilai adalah keaktifan siswa, keaktifan kalian dalam diskusi kelompok dan sikap kerjasama. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu akan menggunakan sistem pembelajaran discovery learning, ya, di mana nanti kamu akan diberi suatu stimulasi, ya, stimulasi. Kemudian nanti kamu akan mengidentifikasi masalah. Ya, kemudian kamu akan mengolah data percobaan yang kamu lakukan diolah, ya, dikumpulkan data-datanya lalu dituangkan dalam LKPD. Kemudian kalian maju presentasi
maju untuk presentasi untuk membuat kesimpulan. Ya, nah, sebelum kita mulai materi getaran, silakan dikeluarkan HP kalian masing-masing. Untuk menguji kemampuan awal kalian terhadap materi getaran, Ibu akan membagikan link soal tes, silakan dikerjakan. Hanya 5 soal, ya, waktunya 4 menit cukup. Kalian lihat dari gambar 2 anak yang sedang bermain ayunan. Kamu perhatikan anak yang ada di sebelah kanan, ya, ternyata panjang ayunannya lebih panjang, kemudian ukuran tubuh si anak ini juga lebih besar daripada ayunan yang sebelah kiri. Ini panjang talinya lebih pendek daripada ayunan yang sebelah kanan. Kemudian ukuran tubuh anaknya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Kalau menurut kalian, kira-kira ayunannya itu lebih banyak yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Ya, nanti ini dikaitkan dengan materi praktikum yang akan kalian kerjakan. Ya, ya, silakan dibuka LKPD-nya, dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah percobaan.
biasanya ayunan, berarti semuanya 10 kali. N-nya semuanya 10 kali atau 10 getaran. Nah, T-nya, T itu waktu dengan satuan sekon. T-nya silakan kamu lihat tadi yang tertera pada stopwatch HP. F sama dengan N per T. Ya, frekuensi rumusnya banyaknya getaran dibagi waktu. Kalau sudah, hitunglah berapakah periodenya. Periode rumusnya T besar sama dengan 1 per F. Ya, T besar 1 per F rumusnya. 1 dibagi frekuensi tadi. Nah, silakan boleh menggunakan kalkulator HP. Mari kita lakukan
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Alfian Setiawan, Atur Gifari, Aceh Budi Hasania, Abu Amelia Nisa, Siska Nova Ituka. Kami ingin memperkenalkan hasil presentasi kami yang berdiskusi. Panjang kali 30 cm, masa bentuk 50 gram, waktu putaran 11 on, frekuensi 0,9 Hz, periode 1,1 sekon. Panjang kali 40 cm, masa bentuk 50 gram, waktu putaran 12 on, frekuensi 0,8 Hz, periode 1,2 sekon. 50 cm, masa bentuk 50 gram, waktu putaran 14 on, frekuensi 0,7 Hz, periode 1,4 sekon. Panjang kali 40 cm, masa bentuk 50 gram, waktu putaran 12 on, frekuensi 0,8 Hz, periode 1,2 sekon. Panjang kali 40 cm, masa bentuk 100 gram, waktu putaran 12 on, frekuensi 0,8 Hz, periode 1,2 sekon. Panjang kali 40 cm, masa bentuk 150 gram, waktu putaran 12 on, frekuensi 0,8 Hz, periode 1,2 sekon. Apakah ada pengaruh antara panjang tali dengan periode? Jelaskan. Jawab. Ada. Semakin panjang tali, periode semakin besar. 2. Apakah ada pengaruh antara panjang tali dengan frekuensi? Jelaskan. Ada. Semakin panjang tali, frekuensi semakin besar. Kecil. Apakah ada? Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Bisa diulang? Tapi kepaparan antara jalur antara panjang tali yang pendek dan yang panjang. Pendek. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah kalian lakukan, sekarang kita ambil kesimpulan dari hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar. Nah, coba yang pertama, silakan tunjuk jari. Apakah yang dimaksud dengan getaran? Ya, silakan. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melewati titik keseimbangan. Ya, betul. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melewati titik keseimbangan. Betul. Berikutnya yang kedua, frekuensi. Acon, ya silakan. Frekuensi adalah banyak getaran yang detik. Ya betul, frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik atau sekon. Kemudian periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Ya, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Betul ya. Jadi frekuensi simbolnya huruf F, rumusnya M per T. Frekuensi satuan dalam SI apa? Frekuensi satuan dalam SI Hertz ya. Sedangkan periode atau T besar rumusnya 1 per F. Periode satuan dalam SI adalah sekon. Ya, sekarang berikutnya untuk pertanyaan berikutnya dijawab bersama-sama. Periode selalu titik-titik dengan frekuensi milik berbanding terbalik apakah sebalik?
panjang tali. Berikutnya, semakin besar titik-titik maka periodenya semakin titik-titik. Semakin besar panjang tali maka periodenya semakin besar. Semakin kecil panjang tali maka frekuensinya semakin besar. Itulah kesimpulan hasil belajar pada pertemuan kali ini. Apa semua atau anak-anak? Kemudian, kira-kira apa manfaat kalian mempelajari materi getaran? Yang pertama, ya, manfaat kalian mempelajari materi getaran adalah ketika kalian mendengar bunyi, ya, ketika kalian mendengar bunyi ini jadi bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi. Telinga merupakan indera pendengar. Di dalam telinga terdapat struktur yang berfungsi untuk mendeteksi adanya getaran hingga terjadi proses mendengar. Ya, kamu bisa mendengar bunyi gitar yang dipetik, misalnya ya, kamu bisa berkomunikasi dengan teman menggunakan telepon. Kemudian manfaat yang lain misalnya di bidang kesehatan. Ya, ini sudah ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan alat yang namanya USG, ultrasonografi. Ini memanfaatkan prinsip getaran dan gelombang, ya, jadi bisa untuk mendeteksi kehamilan pada ibu, ya. Nah, kemudian materi untuk hari ini sudah selesai. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah paham untuk materi pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian bisa menyebutkan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau sudah, silakan kalian buka kembali untuk mengerjakan soal post test. Mendiskusikan hasil percobaan dan juga sudah membuat kesimpulan pada pembelajaran untuk hari ini. Ya, silakan HP-nya disimpan karena kamu sudah mengirimkan jawaban dari post test. Kemudian untuk pertemuan minggu depan di rumah tolong kalian pelajari materi tentang gelombang. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan silakan kalian pelajari materi gelombang. Sekali lagi aplaus untuk anak-anak kelas 8F. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kira untuk pembelajaran pada hari ini sudah cukup karena waktunya juga sudah habis. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah selesai di supervisi, ya awalnya agak grogi, tapi setelah kegiatan supervisi berjalan ya sudah lega, sudah plong. Menurut Bu Tanti, pada pembelajaran kemarin itu untuk alur pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Bu Tanti harapkan? Iya, kalau menurut saya sudah selesai, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Itu sudah urut ya dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup. Berarti sudah pas gitu ya? Iya, kalau menurut saya sudah pas. Makanya dari mulai pembelajaran, Iya, iya betul. Terus Bu Tanti, ini tolong Bu Tanti ceritakan hal-hal yang menurut Bu Tanti itu pada pembelajaran kemarin itu memuaskan atau juga yang kurang memuaskan. Kalau menurut saya hal yang memuaskan adalah pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, yaitu sudah ada kegiatan pendahuluan, kegiatan ini, kegiatan penutup, kita sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian untuk hal-hal yang kurang memuaskan, itu menurut pengamatan saya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi karena kemarin saya kan praktikum ya, berarti kan anak-anak harus meratakan alat, gitu ya. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompok tersebut. Terus Bu Tanti, menurut Bu Tanti untuk pembelajaran kemarin itu kira-kira kompetensi tercapainya itu berapa persen? Sekitar 80%. 80%, Iya. kurang 20% lagi Iya, ya? iya. Iya. Nah terus Bu Tanti, ini yang kurang 20%, yang menjadikan kurang kompetensinya itu di sebelah mana itu Bu Tanti? Iya. Yang pertama, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, itu ada beberapa siswa yang kurang memahami langkah-langkah praktikum atau langkah kerja atau prosedur kerja. Karena saya kan istilahnya demonstrasi percobaan gitu ya. Jadi anak itu ada yang kurang bisa memahami langkah kerja. Tapi di sini kan kurang literasi ya, Bu ya. Anak itu membacanya kurang teliti gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan hasil praktikum. Itu menurut saya. Ini fokus dengan yang literasi tadi ya? Iya. Iya. Terus Bu Tanti, ini kira-kira rencana ke depan yang akan Bu Tanti lakukan agar terkait dengan tadi kekurangan yang 20% itu, rencana Bu Tanti ke depannya itu gimana? Iya. Untuk kesulitan yang pertama, menerapkan program literasi. Jadi anak-anak mohon membaca LKPD itu dengan cermat. Langkah kerjanya seperti apa dipahami dengan cermat, dengan teliti. Berarti program literasi ya Bu ya. Kemudian untuk kesulitan yang kedua, karena anak itu mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan, maka kita bisa memberi kata kunci dalam membuat kesimpulan itu, memberi kata kunci supaya membantu anak merangkai kalimat untuk membuat kesimpulan hasil praktikum. Itu kalau anak saya. Iya. Jadi nanti difokuskan pada literasinya, Iya, literasi, betul. lagi membuat kata kunci sebelum membuat kesimpulan. Iya, betul. Iya. Jadi Bu Tanti satu lagi, saran Bu Tanti untuk pembelajaran kita biar bisa maksimal, biar bisa 100% itu saran Bu Tanti seperti apa? Iya, jadi saya mengharapkan siswa itu dari rumah sudah mempelajari materi. Jadi sebelum kita melanjutkan materi untuk pembelajaran berikutnya, itu di akhir pembelajaran saya sudah menyampaikan kepada siswa untuk mempelajari pertemuan, mempelajari materi untuk pertemuan yang akan datang. Jadi di rumah anak-anak diharapkan membaca, ya kembali lagi literasi ya Bu ya. Karena menurut saya itu penting sekali program literasi. Anak membaca materi sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita mempelajari materi tersebut, anak sudah ada sedikit gambaran. Itu menurut saya bisa. Ibu Tanti, ini saya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dari mulai perang, observasi sama pasca. Saya minta maaf barangkali mengganggu waktunya kami ya. Ini juga buat pembelajaran kita. Buat saya juga menjadi masukan untuk saya. Berarti kedepannya kita harus mengembangkan program literasi. Betul. Terus bukan Ya, sama-sama.